kita selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masih menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala dan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan, mari kita membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita selalu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa meringankan lisan kita untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa meringankan jasad kita, jiwa kita untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau, bertemu dengan beliau, mencium tangan beliau, memeluk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada diri kita semuanya untuk mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab saat kita bisa mimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malam kita sengaja mengadakan satu acara yang dimana acara ini yaitu pas di malam Ramadan, dengan tujuan kita gemakan bulan Ramadan Syahrul Mubarak, yaitu bulan keberkahan, bulan yang di dalamnya ada ampunannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimana Allah selalu akan menatap wajah-wajah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan saat Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita bersyukur kepada Allah taala dengan cara kita menghidupkan di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dilipat gandakan pahala-pahala kita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala wajib menjadi 70 derajat, melipatkan pahala sunnah diberi pahala wajib. Pada dasarnya saat Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada ibadah wajib kita menjadi 70 derajat, sunnah pahalanya diberikan kewajiban pahala kewajiban. Allah Subhanahu wa taala sedang menjamu kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala amal ibadah kita di bulan Ramadan, baik yang sunnah maupun yang wajib, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dalam 12 bulan, satu bulan yaitu Ramadan yang dimana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidul Rasul, Sayyidul Nabi,
sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di bulan Ramadan Allah angkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya Ar-Risalah, yaitu Al-Quran surat Iqra. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di dalam bulan Ramadan, malam Ramadan, ada satu malam yang disebut malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dengan kita mendapatkan malam kemuliaan tersebut, insya Allah pahala amal tersebut akan dilipat gandakan seperti 1000 bulan, yaitu 85 tahun. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan malam kemuliaan kita yang hadir di sini mendapatkan malam kemuliaan tersebut, sehingga saat kita mendapatkan malam kemuliaan tersebut, ibadah kita dilipat gandakan menjadi 83 atau 85 tahun, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus di dalam umur kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab umur kita cuman paling banyak di 63 tahun sampai 70 tahun. Dengan kita memuliakan di bulan Ramadan, yang dimana Allah yang menciptakan bulan tersebut pun memuliakan, insya Allah kita termasuk hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah malam ini saya akan ajak hadirin wal hadirat untuk membaca sholawat Jawahirus Saniyah ala khairil bariyah. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas mengatakan, barang siapa yang membaca satu sholawat di bulan Ramadan, maka pahalanya bisa 1 juta. Barang siapa yang membaca satu sholawat di bulan Ramadan, Allah berikan rahmat sampai 1 juta rahmat. Kalau kita membaca sholawat di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 10 rahmat. Tapi saat kita membaca sholawat di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala sholawat dan derajat sholawat tersebut sampai rahmatnya sampai 1 juta rahmat. Itu kalau kita membaca sholawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau kita membaca sholawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bagaimana kalau kita membaca sholawatnya adada khalqih, sebanyak daripada makhluknya Allah, wa ridha nafsi, sebanyak ridhonya Allah, wa zinata arsy, sebesar daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan bisa menghitung derajat pahala yang akan diberikan buat kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholawat Jawahirus Saniyah bermacam-macam sholawat yang dikarang oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian salawatnya Syekh Ahmad At-Tijani, salawat daripada wali-walinya Allah Ta'ala yang dimana mogamnya sebagai kutubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajib Habib Ridha, kopinya 3 di sini Fuad, geserin wal 3, Masya Allah, ya kan, sampai yang hitam dikasih kopi 3. Ini kopi dua-duanya 3 nih, Masya Allah. Yang aneh aja kopinya cuma 1, Habib Ridha 3, Masya Allah, berkah. Amin ya Rabbal
alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam sholawat yang di dalamnya daripada karan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana sholawat tersebut dikarang walinya Allah taala yang di dalamnya mengandung fadilah yang agung. Sholawat yang di mana kita baca malam ini, kita baca insya Allah pahalanya ila yaumiddin. Ini malam kita baca sholawat. Di dalam sholawat Jawahirus Saniyah ala Khairil Bariyah, satu sholawat yang ada dalam kitab Jawahirus Saniyah ala Khairil Bariyah yang kita baca malam ini, pahalanya saat kita baca ini malam. Saat kita baca ini malam, maka pahalanya sampai ila yaumiddin. Sampai kita nanti di arasnya Allah, sampai kita di maksarnya Allah Ta'ala, sampai di mizannya Allah Ta'ala, sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan. Ustaz, fadol Ustaz. Depan sini Ustaz, fadol sini Ustaz. Sampai pahalanya kita baca ini malam, yaumil hada sampai ila yaumiddin. Kita baca satu sholawat pahalanya sampai nanti ila yaumiddin. Ya, makanya Habib Husain bin Ali Al-Attas mengatakan satu sholawat saja. Satu sholawat saja. Yang biasa kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di bulan Ramadan, kita baca satu sholawat itu pahalanya 1.000 derajat. Kalau kita baca sholawat adada halqih wa ridha nafsi wa zinata arsy, sebanyak daripada makhluknya Allah, sebanyak daripada ridhonya Allah, sebesar arasnya Allah, pahalanya sudah nggak bisa kita hitung. Dimana kalau kita membaca satu sholawat, yang dimana kita baca sholawat ya kan yaumil hada sampai hari ini ila yaumiddin, diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu pada waktu pas Nabi Muhammad SAW Mi'raj, ya sampai ke Sidratil Muntaha, ketemu malaikat. Malaikat ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat lain daripada yang lain. Ya, kenapa jadi perhatian baginda Nabi Muhammad SAW? Karena ini malaikat beda daripada malaikat yang lain. Malaikat yang diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini memiliki tangannya 1.000. Ya, perbedaannya mereka ini malaikat memiliki tangan yang 1.000, tangannya sampai 1.000. Tangan malaikat itu 2 sampai 4. Tetapi tangan malaikat yang satu ini 1.000 tangan. Yang dimana satu tangannya memiliki jari-jari 1.000. Di malaikat dilihat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Lagi duduk. Pas lagi duduk diperhatikan tangannya 1.000. Setiap tangan jari-jarinya 1.000. 1.000 kali 1.000 banyak udah, gak usah dihitung. Walhasil baginda Nabi Muhammad SAW tanya kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, ini malaikat yang saya perhatikan, di antara saya ketemu malaikat-malaikat yang lain, ini malaikat beda sendiri. Memiliki tangan 1.000, jari jemari 1.000. Ini malaikat tugasnya apa? Walhasil kata Jibril alaihissalam, ini malaikat kalau bisa turunnya air hujan, kalau di dunia ini, di bumi ini turun hujan, titikan daripada air hujan bisa dihitung. Tetesannya air hujan bisa dihitung. Buat tetesan air hujan ini subhanallah banyaknya luar biasa. Tapi ini sama malaikat bisa dihitung berapa jumlah tetesan air hujan yang sampai ke bumi dan berapa liter yang turun ke muka bumi ini. Malaikat bisa ngitung. Tapi satu kelemahan itu malaikat. Apa kata Rasulullah kepada Jibril? Sesungguhnya itu malaikat tidak bisa menghitung pahala rahmatnya Allah yang diberikan kepada umatmu yang membaca sholawat kepada dirimu. Ini malaikat nggak bisa ngitung berapa jumlah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dimana rahmatnya diberikan kepada umatmu wahai Muhammad yang membaca sholawat kepada dirimu. Jadi saking banyaknya ini sholawat, pahalanya sholawat, rahmatnya sholawat, hujan aja bisa dihitung. Tapi pahala yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan rahmatnya sholawat tersebut nggak bisa dihitung. Itu yang namanya pahala sholawat. Ya,
Banyak ulama-ulama kita, bahkan guru saya mengatakan kalau orang ini membaca atau beramal ibadah sholat, ada aturannya, sholat di dalamnya ada sombongnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Ibadah haji di mana ada sombongnya, ada riaknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian menjalankan puasa ya somnya ini kita ini sombong, baik itu wajib maupun sunnah. Kita menjalankan puasa, dalam hati kita ada kesombongan, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amal yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau riya, mau sombong, mau sambil tidur, mau sambil baringan, mau sambil duduk, mau sambil jalan, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu amalannya? Amalannya yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang hadir masih ada perasaan-perasaan saat kita puasa, ada kibirnya. Saat kita sholat masih ada dikuasai kibirnya. Saat kita jadi santri masih ada dikuasai riya dan kibirnya. Ataupun perasaan-perasaan lain. Amal yang paling enak dibaca yaitu amalan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan tersebut dalam keadaan apapun semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya sholawat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya, apakah engkau tahu alasan aku menciptakan dunia seisinya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, saya tidak tahu ya Rabb, saya tidak tahu ya Allah. Ya kan, alasan aku menciptakan dunia seisinya karena keberadaan adanya dirimu wahai Rasulullah. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta isi-isinya. Allah menciptakan karena sebab ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, kenapa alasannya? Kenapa aku ciptakan engkau wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab, ya Rabb, saya tidak tahu alasan kau menciptakan aku. Maka Allah menjawab, sesungguhnya apabila di dunia ini makhluk-makhluknya, manusianya, jinnya, bahkan malaikatnya, mereka tidak taat kepada aku, tidak menyembah kepada aku tidak peduli. Yang penting engkau masih mencintai aku, kata Rasul, kata Allah. Jadi semua alam ini tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak harus bikin ruginya Allah Ta'ala. Kita sholat, apa bikin Allah Ta'ala tambah perkasa? Enggak, tetap Allah makin perkasa. Apa saat kita ini kemudian enggak sholat menyembah Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala tambah, kemudian kemuliaan Allah, keagungan Allah Ta'ala turun? Enggak, keagungan Allah tetap agung. Saat kita puasa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala keagungannya enggak tambah, meningkat. Memang Allah yang maha agung. Saat kita tinggalkan yang namanya puasa pun sama, tidak akan membuat kemuliaannya Allah itu turun, tetap mulia. Tetapi Allah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ciptakan dirimu untuk selalu mencintai aku. Walaupun yang lainnya tidak mencintai aku, nggak apa-apa, kata Allah. Yang penting engkau mencintai aku. Sebab itu Nabi Muhammad disebut Habibullah. Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, apa engkau tahu ya kan kenapa ada keberadaan aku? Keberadaan aku ini, keadaan aku ini buat apa? Ya kan, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, aku nggak tahu keberadaanmu untuk apa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya keberadaan aku untuk membaca sholawat atas dirimu. Ya, keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ayat yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk
yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, engkau salat kepada aku bukan urusan aku untuk memberikan yang namanya derajat kepada dirimu yang membaca salawat, biar Allah saja yang memberikan kemuliaan tersebut. Kenapa? Karena Allah mencintai umatnya yang membaca salawat kepada kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, sampai-sampai Nabi diangkat menjadi Rasul di Gua Hira, itu sampai-sampai milih bulannya bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Ya, walaupun 13 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW terhitung menjadi tahun hijrah, sehingga terjadi perang Badar, perang besar yang pertama kali dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badar. Kapan terjadinya? 2 tahun setelah hijriyah. 2 tahun setelah hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Umur baginda Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah itu umurnya 53 tahun. Kenapa umur 53 tahun? Karena baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yaitu usia 40 tahun di Gua Hira. Tinggal di Mekah 13 tahun. Berarti umur Nabi 53 tahun pada waktu hijrah di Yathrib ataupun yang kita kenal Madinah. Setelah 2 tahun hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW terjadi perang Badar, perang yang pertama kali dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun kedua setelah hijriyah. Berarti baginda Nabi Muhammad SAW umurnya 55 tahun, mimpin ahlan sahlan, mimpin perang Badar. Mimpin perang Badar usia 55 tahun. Udah tua belum nih? Udah tua 55 tahun, tapi mimpin perang Badar, perang besar, perang pertama kali dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun terjadi di bulan Ramadan, ya, kesepakatan ijma ulama yaitu tanggalnya 17 Ramadan. Pada waktu Nabi menerima wahyu pertama pengangkatan sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW dari lahir udah Nabi dan Rasul. Tapi pengangkatannya berdasarkan risalah, yaitu Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, usianya 40 tahun, itu pun di bulan Ramadan. Ya, tapi sebelum hijriyah. Perang Badar terjadi 2 hijriyah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW usia 40 tahun, di usia 40 tahun menerima wahyu Allah Ta'ala yaitu surat Iqra. Itu pun di bulan Ramadan, walaupun belum disebut Ramadan. Berarti Nabi pada waktu masuk di Gua Hira dia puasa. Ya, dan Nabi ini sudah setiap tahun puasa. Makanya Sayyidatina Khadijatul Kubra nyuruh pada waktu baginda Nabi Muhammad SAW datang atau masuk ke Gua Hira, usianya dari mulai 38 tahun. 38 masuk ke Gua Hira, dia puasa 40 hari. Walhasil kemudian tidak turun wahyu. Usia 39 datang lagi ke Gua Hira, puasa lagi 40 hari, belum datang wahyu. Pas usia 40 tahun beliau masuk ke Gua Hira, baru mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, pengangkatan Nabi, pengangkatan Rasul menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin di usia 40 tahun dan berkenaan bulan Ramadan sebelum hijriyah. Jadi 13 tahun sebelum hijriyah. Ala kulli hal, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Badar pun di tanggal 17 hijriyah. Jadi hebat, bulan Ramadan dipilih sebagai bulannya turunnya Al-Qur'an, Lailatul Qadar, turun kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Terjadinya perang Badar yang dimana pasukan Nabi cuma 313 orang.
Ya, Nabi punya pasukan cuman 313 orang. Kaum kafir yang dipimpin Abu Jahal pasukannya 1000. Jadi satu orang lawannya 3 orang. Sedangkan yang namanya orang Ansor sama orang Muhajirin bukan orang-orang yang ahli tempur, tetapi diajak perang di bulan 2 Hijriah, di tahun 2 setelah Hijriah. Ya, itu Nabi ngajak yang namanya umatnya, sahabatnya untuk perang di perang Badar, jumlahnya 313. Ya, dari kaum Ansor itu jumlahnya adalah 200 sekian. Kemudian dari kaum Muhajirin, dari sahabat Muhajirin cuman jumlahnya 60 sekian. Ya, makanya saat perang Badar pada keder. Kira-kira nih kalau ente perang musuh ente 1000. Semua yang 1000 itu pasukan tempur, tukang perang semuanya. Ya, ente diajak perang. Ya, sama Habib Hasan, ente nggak pernah perang, nggak pernah megang pedang. Ngadepin 1000, 1/3, 1/1 aja, yang satu tukang perang, satu kagak aja udah nggak mikirin. Mesti kabur. Gak coba aja ada satu orang kita perang atau kita berantem, yang satunya sudah ikut bela diri, latihan bela diri. Baik itu yang namanya cengkrik lah, baik itu yang namanya beksi lah, baik itu yang namanya sabenimah, ataupun yang pengasinan lah, pokoknya latihan bela diri. Tahu-tahu ente berantem ngadepin tuh orang yang sudah pelatihan perang, latihan yang naik bela diri. Kira-kira yang ente pilih kabur atau maju? Nggak mungkin maju, saya yakin. Maju, tapi maju ke depan. Pasti maju ke belakang, ya kan, kabur. Ini zaman itu Rasulullah SAW perang Badar 313 orang, bukan pasukan-pasukan tempur. Ini yang dilawan Abu Jahal, yang dipimpin sama Abu Jahal. Pasukannya pasukan tempur, 1000 orang, gagah-gagah berani, bawa makanan yang banyak, dalam kondisinya perutnya kenyang, ya kan. Hebatnya Abu Jahal kalau perang bawa pasukannya, pasti dia bawa yang namanya kesenangannya orang. Apaan? Maaf, bawa harim, bawa homer, ya supaya betah. Kira-kira nanti kalau dibawa ke hutan sendirian, betah apa kagak? Ya, tapi kalau dikasih makan sama harim, aneh yakin nanti nggak pulang. Iya kan, nggak bakalan pulang. Ini Abu Jahal kalau perang bawa 1000 orang dibikin, yang bagian narinya ada. Maaf, saya ngomong, ya jablenya juga ada. Pasukannya tukang perang, fa insyaallah betah. Coba ente Pak Sobar kemana? Ataupun ente kemana? Lagi di sana. Kemudian apa? Sendirian, nggak usah di hutan, di kamar sendirian aja kagak betah. Coba ente di kamar sendirian betah. Sebulan aja kagak betah. Tapi kalau dikasih makanan yang enak-enak, kasih harim, minta tambah, jangan sebulan Habib, ya kan, bila plus tahun. Betul nggak? Subhanallah. Ini lawannya baginda Nabi Muhammad SAW sama sahabatnya 313. Perang kagak pernah, kagak pernah. Tapi subhanallah, kemuliaan di bulan Ramadan membikin pasukan baginda Nabi Muhammad SAW itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pasukannya Sayyidina pimpinan yang ikut perang Badar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, kirain ikut Sayyidina Ali masih kecil. Ya kan, kirain kita ditemenin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, tua-tua. Ya kan, sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Hamzah tua. Ya kan, kirain muda. Sayyidina Ali muda beneran. Lawannya ya Allah Abu Jahal. Ya, orang-orang hebat. Sayyidina Abbas, saat itu Sayyidina Abbas belum Islam. Sampai lawannya juga mantunya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu suami daripada Siti Zainab. Ya, itu pun ikut perang. Jadi mantu sama baba sama mertua perang. Ya kan, saudara sama saudara perang. Itu yang perang Badar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan
walaupun hatinya geder, walaupun hatinya enggak semangat, walaupun hatinya takut, tapi perang kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menangnya baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Makanya perang Badar adalah perang yang paling hebat, pertama kali dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sampai ulama-ulama punya kebiasaan selalu membaca Fatihah 313. Untuk siapa? Yang difatihahkan kepada ahli Badar. Ya, siapa yang membaca surat Al-Fatihah bertawasul kepada ahli Badar, maka hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tuh salawatannya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Disebut perang salawat Badar. Kenapa? Karena mereka bertawasul kepada ahli Badar. Makanya siapa yang bertawasul kepada ahli Badar, dirinya, hajat-hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhol Ustaz. Ustaz Cecep, takodam sini. Depan. Ahlan kan punya guru, ahlan.